berasal dari SD Negeri Kalibatur, Korwilca Budi Banyumas. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri Kalibatur, Ibu Ari Kusmiati. Monggo Ibu Ari memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Yanti. Perkenalkan, saya Kepala Sekolah SD Negeri Kalibatur, Ari Kusmiati, SPD SD. Terima kasih Ibu atas perkenalannya. Mohon izin Ibu, hari ini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Mohon bantuan dari Ibu Ari. Ya, baik Bu Yanti. Ya, Ibu, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah ini? Ya, baik Bu Yanti. Dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi itu ada dua hal Bu Yanti. Tadi ada rujukan moral dan dilema etika. Di mana yang saya pahami adalah rujukan moral itu adalah suatu keadaan di mana kita harus dihadapkan pada suatu permasalahan benar versus salah seperti itu ya. Di mana situasi terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil keputusan. Dan sedangkan pada dilema etika itu merupakan situasi di mana kita dihadapkan pada situasi yang seolah-olah itu adalah dua permasalahan yang benar semuanya seperti itu. Jadi cenderung lebih sulit menurut saya untuk dilema etika itu untuk dalam pengambilan keputusan. Jadi selama ini bagaimana Bu Ari bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, berarti itu menurut saya termasuk dalam dilema etika gitu ya. Ya, dalam mengambil keputusan seperti itu sebelumnya kita identifikasi dulu permasalahannya. Apakah itu termasuk dilema etika atau termasuk rujukan moral seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut menggunakan 4 paradigma, yaitu individu versus kelompok, keadilan versus kasihan, kemudian yang ketiga kebenaran versus kesetiaan, dan yang keempat adalah jangka pendek versus jangka panjang. Kita juga bisa menggunakan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan itu, yaitu berbasis rasa peduli, berbasis peraturan, dan berbasis pada hasil akhir. Nah, setelah itu kita bisa mengambil menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan seperti itu ya. Berarti ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan ya Bu, yang selama ini sudah diterapkan di sekolah ini ya Bu. Iya, benar ya. Iya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, jadi langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan dalam pengambilan keputusan itu yang pertama tentu saja mengidentifikasi permasalahan tersebut. Kemudian mengenali nilainya, nilai apa yang bertentangan dalam situasi tersebut. Setelah itu kita bisa menentukan siapa saja yang terlibat Bu Yanti. Kemudian tentu saja dalam hal tersebut, dalam pelaksanaannya kita tentu melibatkan rekan guru dan semua warga sekolah dalam mencari atau mengumpulkan fakta. Lalu kemudian saya akan melakukan pengujian benar atau salah. Kemudian melakukan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian masalah, kemudian mengambil keputusan. Setelah itu kita refleksikan lagi keputusan tersebut benar atau salah, seperti itu ya. Jadi sudah banyak langkah yang diterapkan ya Bu ya selama ini. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan permasalahan dilema etika, menurut saya hal yang paling efektif itu adalah menggunakan 3 prinsip yang sudah saya sebutkan tadi Bu Yanti di poin kedua, yaitu prinsip resolusi, yaitu berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Lalu kemudian kita memperhatikan dampaknya jangka panjang dengan para
para guru dan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan tersebut. Gitu. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu, yang terjadi? Ya. Menurut saya untuk dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit diputuskan gitu, karena itu menyangkut hal-hal yang sama-sama benar seperti itu. Jadi tantangannya adalah kita kembalikan lagi bagaimana nilai-nilai itu kita pegang teguh dan aturan yang berlaku, dan tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga kita harus pertimbangkan seperti itu. Nah, apakah ada ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya berupa bentuk atau prosedur, atau seperti apa yang sudah ibu jalankan? Iya. Untuk menyelesaikannya sendiri itu fleksibel ya Bu, nanti tergantung pada seberapa urgent permasalahan tersebut. Jadi jika mendesak, ya kita putuskan dalam waktu, bisa diputuskan dalam waktu itu juga. Tapi jika melibatkan pihak lain, kita bisa mengambil waktu lain yang mungkin lebih senggang seperti itu, sehingga tercapai suatu solusi yang lebih baik lagi. Nah, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Ya. Karena ini kasus terjadi di sekolah, dan sebagai pemimpin tentunya kita melibatkan semua warga sekolah, khususnya untuk rekan-rekan guru. Dalam hal ini yang sangat berpengaruh dalam membantu saya adalah rekan-rekan guru untuk melibatkan pencarian fakta dan pengambilan keputusan tersebut. Gitu. Nah, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, Bu, kira-kira pembelajaran apa yang bisa ibu petik dari pengalaman ketika ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Ya. Jadi hal yang bisa kita petik dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, antara lain adalah nilai-nilai kebajikan diri Bu Yanti. Kemudian prinsip pengambilan keputusan itu sendiri, kemudian paradigma berpikirnya dan langkah-langkah pengambilan keputusannya, sehingga kita bisa menghasilkan keputusan yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah untuk semuanya, dan tentunya adalah keputusan yang bertanggung jawab. Seperti itu Bu Yanti. Iya, berarti banyak sekali pembelajaran yang sudah didapatkan selama ini ya Bu. Iya, betul. Iya. Kiranya untuk wawancara dari saya sudah cukup Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Sama-sama Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti SPD CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Kalibatur, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Pada siang hari ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri Kedumuter. Monggo Ibu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Yanti. Nama saya Supardi MPD, Kepala Sekolah SD Negeri Kedumuter. Selamat siang Bu Yanti. Selamat siang Bu. Terima kasih. Izin Ibu, hari ini saya mengganggu sedikit waktunya Ibu untuk memenuhi tugas di LMS, tugas demonstrasi kontekstual ini, untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah perihal dilema etika. Nah, ini adalah hal yang sedang kami pelajari di LMS kami. Mohon bantuannya Ibu. Ya, sebisa saya akan saya bantu. Terima kasih Ibu. Kita mulai Ibu. Boleh. Yang pertama, ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Ada nggak kira-kira di sekolah ini? Pastinya kayaknya banyak ya Bu. Iya. Memang banyak sekali Mbak.
permasalahan atau kasus yang hubungannya dengan dilema etika moral, baik yang datang dari wali murid, yang datang dari anak didik, dan yang datang dari peserta didik sekaligus dengan pendidikan juga atau dalam hal ini guru. Nah, untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di Kedungter, memang banyak sekali, salah satunya dari peserta didik itu tentang ketidakpuasan peserta didik dalam menerima atau dalam penampilan guru atau cara guru dalam mendidik. Kemudian yang kedua, melihat atau kita identifikasi yang datangnya dari wali murid. Banyak sekali laporan dari wali murid, berdasarkan laporan dari wali murid tentang pembelajaran yang kurang pas di era modernisasi ini. Kemudian yang ketiga itu yang dari pendidik sendiri. Itu dari pendidik kadang-kadang dilema yang saya alami itu karena ketidakdisiplinan. Itu Yanti. Bu, jadi ternyata selama ini banyak sekali kasus ya Bu ya. Bagaimana kiranya Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini kita ambil kasus yang sekarang ini sedang dan benar-benar sedang hangat-hangatnya di SD Negeri Kedungter. Itu kasus di mana orang tua tidak puas dengan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Banyak sekali laporan dari kita. Lalu untuk mengambil keputusan atau mengambil keputusan Untuk kasus-kasus dengan dua kepentingan itu, di satu sisi saya harus mempertahankan kredibilitas guru karena guru adalah rengkuhan kita. Terus di sisi lain saya juga harus menjaga nama baik sekolah. Dan di sisi lain saya harus mendengarkan keluhan dari wali murid. Nah, untuk itu saya lihat dulu seberapa kasus itu. Setelah kasus itu saya lihat, nanti bisalah kita pecahkan bersama. Jadi kita lihat dulu mana yang perlu dipecahkan tanpa harus merugikan atau tanpa harus menjatuhkan salah satu dari tiga unsur tersebut. Berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bu yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Iya. Untuk menyelesaikan kasus tadi antara orang tua, kemudian peserta didik dan pendidik, itu yang pertama langkahnya kita terima dulu masukan atau permasalahan dari wali murid. Kan kadang-kadang wali murid datang ke kita lapor, kita tampung dulu tanpa bisa memberikan solusinya dulu. Setelah dari wali murid, terus Pak murid juga ada laporan. Kalau dalam proses pembelajaran misalkan banyak sekali PR yang diberikan, dan pembelajarannya keras, kita tampung. Kemudian dari guru sendiri, kadang kan guru juga ada keluhan, anak itu sulit sekali menerima pembelajaran, terus anak itu kadang-kadang kalau diajar malah bermain sendiri. Nah, itu kita tampung, kita semuanya tampung tanpa ada penyelesaian dulu. Setelah kita tampung, kita tanyakan, kita klarifikasi ke wali murid, kenapa kok melaporkan seperti ini, kan ada ini ya, misalkan itu ini, terus dari wali murid, dari murid sendiri, juga dari guru, kita tampung semuanya. Setelah kita tampung, baru kita analisa, kita lakukan analisis dari permasalahan tersebut. Ternyata setelah kita menganalisis berdasarkan masukan dari guru, masukan dari orang tua, masukan dari pendidik juga, masukan dari peserta didik, kita tampung. Kita cari teman yang kita percaya, ya, kita cari rekan-rekan. Ini ada masalah seperti ini. Ini kan di sini butuh sekali
teman atau teman sejawat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah saran dari berbagai pihak, dalam hal ini dari rekan sejawat, itu baru kita pikirkan. Setelah kita pikirkan, kita analisa, kita coba dengan nasihat, dengan itu nasihat yang tujuannya sama. Setelah dinasihati secara individu baru kita pertemukan. Nah, dari pertemuan ketiga unsur tadi, guru, wali murid, dan peserta didik itu akan ditemukan titik temu. Jadi titik temu itu bukan datangnya dari saya, tapi datangnya dari mereka bertiga. Kita hanya sebagai fasilitator. Itulah itu. Dan kira-kira dari semua langkah itu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus yang tentang dilema etika, Bu? Iya. Kasus dilema etika tadi kan juga termasuk salah satu dilema etika ya. Nanti mau kayak apa buat si malakama, milih peserta didik, nanti guru yang dididikan, terus milih guru, nanti anaknya malah tambah kurang ajar ke guru, milih anaknya, nanti tingkring wali muridnya. Jadi di sini untuk menjadi penengah tadi ya Mbak, ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut kita memang harus mempertimbangkan rasa itu yang paling tepat itu kan rasa. Misalkan kalau orang tua sudah, yaudah kalau kita nggak menimbang rasa, yaudah sekolahkan saja ke sekolah lain gitu kan. Terus anaknya kalau kamu nggak sesuai dengan aturan yang diberikan guru, silakan sekolah ke sekolah lain. Terus ke gurunya juga kalau kita tidak menimbang rasa itu ya bisa aja kita pindahkan atau mungkin dengan salah gitu kan. Itu kan tidak manusiawi lah. Nah, tiga unsur itu harus kita rangkum bersama. Tapi penyelesaiannya harus mengedepankan rasa, di mana keputusan saya yang akan saya ambil itu harus bisa diterima oleh kedua belah pihak. Jadi di sini benar-benar sebuah dilema, mau milih ini ibu mati, mau milih yang itu menyelesaikan yang itu bapak mati, tapi tak ada cara. Akhirnya kan guru itu orang kelangan lakon. Jadi setiap permasalahan pasti harus diselesaikan dulu yang muaranya rasa. Jadi yang mengedepankan rasa. Jadi kita kalau sudah mengedepankan rasa, otomatis kan dalam berjalan pun enak. Terus kalau kita sudah tidak bisa menyelesaikan masalah dengan mengedepankan rasa, baru kita keluarkan peraturan. Ini peraturan mengajar seperti ini. Berarti yang pertama itu selalu kedepankan rasa ini ya Bu ya. Iya, baru nanti bisa paling akhir itu baru peraturan dikeluarkan kalau mungkin sudah tidak bisa diselesaikan. Nah, dari semua kasus-kasus yang terjadi itu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan yang sudah Ibu ambil selama ini? Iya. Hal-hal yang memang benar-benar menjadi tantangan bagi kita itu manakala guru itu tidak mau menerima saran dari kita. Itu yang pertama. Karena kan kadang-kadang guru lebih senior, kalau diberi tahu kan kadang-kadang juga tidak mau. Itu tantangan dari guru. Kemudian yang kedua itu tantangan dari wali murid, tuntutan dari wali murid. Kemudian tantangan dari anak, apalagi di era globalisasi ini kan ada krisis mental ya, itu krisis mental yang disebabkan oleh media sosial yang merajalela. Itu
dan benar-benar tantangan bagi kita sebagai seorang pendidik untuk mengembalikan di mana anak itu harus, kalau sekarang kan lagi viral-viralnya P5 ya Mbak, berketuhanan, itu mandiri, bergotong royong, kreatif, itu mengembalikan anak ke profil ajaran Pancasila itu sangat-sangatlah menjadi sebuah tantangan. Tapi dari tantangan itu kita niati, insya Allah anak-anak akan kembali kepada jati diri jati diri pribadi Indonesia yang utuh, hanya karena dengan kedisiplinan dan kesadaran. Tapi ternyata banyak sekali tantangan yang dihadapi Ibu, tapi luar biasa sekali. Selama ini tantangan itu bukan menjadi halangan, tapi justru menjadi semangat motivasi Ibu. Ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, terus apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu lakukan? Iya. Selama ini untuk menghadapi dilema etika itu kita lihat dari berat ringannya permasalahan. Kalau permasalahan itu ringan dan bisa diselesaikan dalam waktu itu, dalam saat kita memberikan nasihat, itu tidak ada waktu yang harus ini harus itu, tidak. Waktu tetap ada, tapi tidak tertulis hitam di atas putih. Hanya konsensus dari saya sebagai penasihat dan teman atau wali murid atau peserta. Kalau memang dalam satu waktu kok tidak bisa diselesaikan permasalahan itu, kita membuat kesepakatan. Mau kapan, ayo, sementara kasus ini belum selesai, tapi kelihatannya saudara sudah capek, sudah tidak mau berpikir. Jadi ada kesepakatan, Ibu sebaiknya kasus ini diselesaikan bulan depan aja atau minggu depan, saya sudah capek. Jadi dalam hal ini jadwal itu bersifat relatif. Manakala kasus tidak bisa diselesaikan, jadwal atau waktu ditentukan kesepakatan antara yang diberi nasihat dan dengan pemberi nasihat. Tidak ada jadwal hitam di atas putih itu tidak. Jadi ini manakala diperlukan, dilakukan seperti itu ya. Manakala kasusnya terlalu berat dan butuh penanganan yang intensif, kita juga membuat konsensus semacam jadwal tapi tidak tertulis. Dan Ibu selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika? Kalau secara individual itu tidak ada orang yang menjadi pendorong secara individual, karena dalam sebuah kasus penyelesaian masalah itu bisa kolaborasi dengan orang yang mempunyai kasus. Kalau memang kasus itu sudah cukup diselesaikan dengan yang mempunyai kasus, itu tidak diperlukan seseorang. Tapi dalam hal ini, dalam permasalahan tadi kita kembali ke depan, itu saya membutuhkan beberapa guru. Misalkan guru yang senior, guru yang lebih berkompeten untuk menangani masalah seperti ini. Jadi tetap ada kolaborasi antara guru-guru untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi di sekolah ini. Tetap ada kerjasama dan kolaborasi.
dengan guru-guru yang lebih senior, lebih berpengalaman, lebih katakanlah kalau itu ya sudah banyak makan garam di dunia itu yang menjadi panutan bagi saya. Jadi tetap kita kedepankan kolaborasi juga ya Bu ya. Betul sekali. Dan Ibu, dari semua hal yang tadi sudah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ketika menghadapi kasus dilema etika Bu? Iya. Pembelajarannya. Pembelajaran yang dapat kita ambil dan nantinya bisa panjenengan terapkan kalau itu memang bermanfaat, monggo bahwa tidak ada permasalahan yang tidak dapat dipecahkan. Pasti semua permasalahan itu bisa dipecahkan. Yang kedua, selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian yang ketiga, dalam mengambil keputusan kedepankan rasa, karena rasa itu apalagi kita dalam lingkungan pendidikan, kalau menghadapi masalah terus menyelesaikan masalah, rasa kita kok marah terus itu tidak, tapi kita kedepankan rasa kekeluargaan, selalu ya cerita-cerita secara kekeluargaan, jangan dulu dibuka ke luar. Seperti misalkan dalam sebuah rumah tangga kan ya Mbak, itu kalau ada masalah kita selesaikan dulu di dalam kamar. Setelah itu baru kita selesaikan di luar kamar beserta keluarga. Begitu juga dengan dunia pendidikan kita. Jadi kalau menyelesaikan sebuah permasalahan, pembelajaran salah satunya tadi, jangan menyelesaikan masalah sendiri dulu, baru dengan orang lain. Jangan langsung kita menyelesaikan masalah dengan orang lain, sementara dengan kita malah tetap harus ada kerjasama dan kolaborasi. Jadi banyak sekali pembelajaran yang sudah didapatkan ya Bu dari selama ini menghadapi, tentunya banyak menghadapi kasus dilema etika selama perjalanan Ibu menjadi kepala sekolah yang bisa dibilang tidak sebentar ya Bu, sudah lama, sudah senior, Masya Allah. Semakin kompleks permasalahannya Mbak, luar biasa. Iya Ibu, ini tentunya nanti menjadi pembelajaran juga bagi saya apa yang disampaikan oleh Bu Suparti tadi, banyak sekali motivasi, pembelajaran. Insya Allah kedepannya jika saya menghadapi hal-hal seperti itu, pastinya saya akan teringat setelah saya bincang-bincang dengan Bu Parti seperti ini, pastinya saya akan berbagi ilmu, sharing ya Mbak ya. Sharing. Terima kasih sekali atas waktunya Ibu, sudah menemani saya untuk sharing-sharing, bahasanya wawancara ya Bu, tapi kita sharing bincang-bincang ya Bu. Terima kasih sekali, semoga Ibu semakin sukses, semakin sehat Ibu, kemudian di dalam pekerjaan atau di dunia pendidikan ini juga semakin baik lagi Ibu. Amin. Terima kasih, doa yang sama buat panjenengan. Jadilah guru yang bergerak dan menggerakkan. Amin Ibu. Terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya.